Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Quran sebagai pedoman kehidupan. Nah, tadi kan sudah ada yang bertanya ini, berarti kita langsung buka lagi pertanyaan ya Ustadz ya. Boleh ibu-ibu bagi yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati dari Pengajian Asmaul Husna. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, Al-Quran kan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Terus bagaimana kiat-kiatnya untuk untuk mengajak saudara kita yang jauh dari jarang membaca Al-Quran dan menjalankan sholat itu Pak? Ya. Itu saja yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ernawati tadi ya. Baik, terima kasih Bu Ermawati. Nah itu Ustadz, bagaimana sih Ustadz caranya mengingatkan saudara yang masih jauh begitu dari membaca Al-Quran Ustadz? Iya. Jadi mengingatkan saudara kita yang jauh dari Quran, yang belum sholat juga perintah dalam Al-Quran kan, perintah Allah. Ikhtiar kita sungguh-sungguh kita dekati, kita dakwahi ibu-ibu sekalian, karena kewajiban kita sebagai muslim ini tidak sebatas kita mengimani Islam, mengamalkan sendiri, tapi kita berusaha juga ya menyampaikan ke saudara-saudara kita yang lain. Ya, kita nggak boleh egois mau masuk surga sendiri kan. Kita ajak orang lain sebanyak-banyak mungkin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Pahala dakwah ini besar ibu-ibu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falau ajrun mithlu fa'ilihi." Siapa yang mengajak seorang kepada kebaikan, maka baginya sebanyak kebaikan dari ajakan dia yang diamalkan oleh orang lain. Misalkan ibu tadi nanya, ada teman kita, gimana caranya? Ya didakwahi. Ibu dekati, ibu dakwahi. Dakwah ini enggak berbagai macam metode. Mungkin kita ada hari ini medsos, ada video yang menyentuh bagaimana orang bisa dekat Quran. Ibu bisa kirim ke dia video itu, pesan itu. Misalnya ada pengajian seperti ini, bisa kita ajak hadir dia. Ya, banyak metode kan untuk jalan mengajak orang bisa dekat dengan Quran, bisa sholat dan sebagainya. Media dakwah kita sekarang hari ini sudah banyak sebenarnya. Tinggal lagi-lagi kita mau sungguh-sungguh dan melakukan. Pahalanya luar biasa. Nah, saya kerap mengajak kaum muslimin semua, karena kewajiban dakwah ini bukan hanya kami. Rasulullah itu kan memberikan peluang pada siapapun dengan kalimat man, siapa saja yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala sebanyak pahala orang yang menjalankan ajakannya. Misalnya tadi, orang yang nggak sholat, kita ajak, kita dakwahi, kita bujuk, kita ingatkan, lalu dia tersentuh hati, jadi sholat. Maka setelah ketika dia sudah sholat itu, dia kan dapat pahala tuh. Berapapun banyak pahala dia, karena berkat ajakan ibu dia sholat, ibu dapat pahala sebanyak dia. Dan kata Rasulullah, tanpa ngurangi pahala dia. Misalkan dia dapat pahala ini kita buat saja angka, misalkan dia dapat pahala sholatnya 2 juta. Maka ibu yang ngajak dia tadi, itu dapat pahala 2 juta yang sama, tanpa ngurangi pahala dia. Bayangkan kalau seandainya ibu bisa ngajak orang 5 orang. Jadi kalau kita sendiri sholat, mungkin kita ngandalkan amal kita sendiri, kita dapat 2 juta nih. Tapi kalau dengan dakwah tadi, bisa 10 orang kita ajak. Kali 2 juta ya Ustaz? Kali 2 juta. Berapa banyak? Nah itu pahala dakwah ini harus kita ambil semuanya. Jangan kita ngandelin ustadz aja. Nah dakwah itu juga bukan hanya seperti ini. Jadi banyak forum, banyak cara, banyak metode, ya. Dan tidak ada batas dalam dakwah. Ini kadang-kadang masyarakat kita itu kalau kita cerita agama di luaran, di warung lah, sambil ibu-ibu apalah gitu ngumpul-ngumpul kan, kerap diledek ya. Kalau ceramah di masjid, nah gitu kan. Harusnya tidak begitu. Dakwah itu di mana tempat. Nabi itu ngajarin Mu'ad bin Jabal itu di atas tunggangan.
Itu pelajarannya buat kita bahwa dakwah tidak terbatas ruang waktu. Di mana aja boleh. Gitu. Mu'adz bin Jabal itu diriwayatkan itu dia ngajarin agama, mendakwahi dan sebagainya itu di atas tunggangannya. Gitu. Nah, ini Berarti memang untuk yang mengingatkan juga perlu kesabaran ya Ustaz. perlu sabar. Selain harus sabar, itu kan Ya. sabar juga bagian dari kita melihat pedoman dari Al-Quran, harus sabar gitu ya Ustaz ya. Itu hanya ikhtiar. Jadi kalau ada hidayah yang bisa kita lakukan, ini hidayah irsyad, ikhtiar berusaha. Tapi hidayah taufik itu dari Allah. Masya Allah. Dia mau sholat enggak itu kita nggak bisa maksa, Bu. Jangan orang lain, anak ibu sendiri itu nggak bisa. Ya, anak kita sendiri kita paksa dia sholat. Kalau Allah belum berikan hidayah taufik sama dia, kadang-kadang sulit. Makanya harus dibantu setelah kita ikhtiar kepada anak-anak kita, apalagi yang bandel-bandel. Itu kita ikhtiar lagi sama Allah, minta, ya Allah berikan hidayah taufik kepada anakku ini. Masya Allah, mengetuk pintu hati Allah untuk Allah ketukan pintu Karena hatinya ya Ustaz. hati manusia ini dalam genggaman Allah semua, Masya Allah. bukan dalam genggaman kita. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu-Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Siti wabarakatuh. Zareha dari pengajian Asmaul Husna. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, emang seperti usia saya kan tidak muda lagi kan Pak. Mengapa mengaji itu kok kadang sulit sekali kita dapat, padahal sebelum kita tidur Pak ya pasti kita terbayang tadi kan apa kesalahan kita kan. Nanti kalau ngaji nanti seperti ini. Tapi kok sulit sekali supaya benar ngaji itu kan. Dan juga pergi hafalan tuh sulit. Bagaimana kira-kira Pak kiat-kiatnya dengan usia seperti kami yang 50 tahun ke atas ini supaya cepat gitu, mengajinya cepat, lancar, itu hafalannya juga lancar. Gitu ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Nah itu gimana Ustaz dengan usia yang segini kata Ibu tadi ya, tapi semangatnya luar biasa, tapi mengalami kesulitan Ustadz. Kendala itu seperti apa Ustadz, kiat-kiatnya Ustadz? Ya, jadi pertama niat, yang kedua mindset. Ada mindset yang negatif pada sebagian orang yang sudah berumur. Jadi umur itu dijadikan alasan untuk sulit menghafal. Jadi mindsetnya udah rusak duluan. Jadi ditambah lagi dengan misalkan kalimat pepatah selama ini. Di satu sisi pepatah itu benar, tapi pepatah itu jangan dijadikan tameng untuk supaya kita nggak maju. Belajar waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Belajar waktu dewasa sudah besar bagaikan menulis di atas air. Itu dijadikan tameng. Udahlah Ustaz, kita udah tua, mudah lupa dan sebagainya gitu kan. Padahal ibu-ibu sekalian nih ibroh buat kita. Saya dulu berpikir, ini hanya motivasi. Berpikir Abu Hurairah itu, awalnya saya belum kenal profil Abu Hurairah ini siapa. Itu saya berpikir dulu karena dia paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Saya pikir dia anak muda, yang umurnya mungkin 30 tahun, 40 tahun, sehingga hafalannya wajar dong banyak. Setelah saya membaca profil Abu Hurairah, itu saya kaget. Masya Allah. Dia hafalan hadisnya itu nggak kurang dari 1.500 sampai 1.400-an. Hadis dia. Ya. Ternyata beliau ini masuk Islamnya sudah tua. Sudah umur angka lebih kurang sudah mendekati 60. Pokoknya sudah di usia tua. Di usia tua dia memeluk Islamnya. Itu pelajaran buat kita. Kenapa Abu Hurairah banyak bisa mengingat hadis-hadis dari Nabi SAW padahal dia sudah tua? Ya karena kesungguhannya mungkin, Bu. Kecintaannya kepada Islam, kepada Rasulullah, ya, kepada wahyu Al-Quran. Jadi hadis-hadis itu mudah dia ingat karena didasari rasa cinta tadi. Nah itu yang perlu diperkuat mungkin Ibu, niatnya, terus mindsetnya. Mindset ini prasangka. Prasangka itu diikuti sama Allah. Kalau kita sudah prasangka duluan, ya Allah aku sudah tua, payah nih ngapal, nanti juga sebentar hilang. Maka itu yang bakal terjadi. Itu yang bakal terjadi sama diri kita. Memang susah kita belajar, susah hafalnya, susah lengketnya. Tapi insya Allah ya Allah saya bisa ingat ya Allah. Saya bisa ingat, saya bisa nih lancar baca Quran. Jadi prasangka itu dalam hadis kursi Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, nggak ada di Al-Quran. Ana inda zonni abdi bi. Ana inda zonni abdi bi. Aku berada di prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita prasangkanya sudah negatif,
itu yang bakal terjadi. Kalau kita berprasangka positif, itu juga yang bakal terjadi. Jadi bahasa saya itu, ibu-ibu sekalian, ini bahasa saja ya. Seolah-olah dari hadis ini kita dapat pelajaran, hati-hati dengan prasangka. Mindset. Karena prasangka itu sudah kayaknya sudah sebagian dari doa kita. Sudah sebagian dari doa kita. Kalau kita sudah merasakan berprasangka sulit, payah, itu yang bakal terjadi. Nah itu caranya, dari itu dulu kita ubah. Insya Allah bisa ya Allah, insya Allah bisa ya Allah. Bisa gitu. Nah itu ya yang utama itu saya kira. Baik, berarti pun sebaliknya ya Ustadz ya, kalaupun tadi prasangkanya buruk maka akan sulit juga belajarnya. Tapi kalau misalnya kita berprasangka baik, maka kita juga akan mendapatkan yang baik ya Ustadz ya. Ya, dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Terima kasih Ustadz Mulyadi, terima kasih juga ibu-ibu kelompok pengajian dari Asmaul Husna ya. Pemirsa, itu tadi tausiahnya dan juga tanya jawab dari ibu-ibu. Semoga tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita bahwa memang apapun profesi kita, Al-Quran adalah pedoman kita dan wajib bagi kita untuk belajar dan juga mengamalkannya. Nah pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.